Realme jujur aja, kalau smartphone ini memang diset untuk orang-orang yang suka Gcam ready. Laku pasti. Pasti laku. Gak mungkin gak laku. Nggak usah bertele-tele. Jadi biar beda sama Oppo gitu ya, biar beda sama merek-merek Chinese yang lain. Langsung aja to the point. Ngapain, Pak? Lagi belajar, Pak. Soalnya besok saya ada acara MC. Saya jadi MC di acara sebuah brand smartphone. Biar nggak salah, makanya saya latihan baca skripnya. Daripada latihan, langsung aja kita simulasi. Lu MC atau kita MC. Kita latihan MC. Enggak, tapi kita mau latihannya pakai apa? Maksudnya, kan saya MC acara smartphone. Iya benar, latihan smartphone juga. Kan nggak ada smartphone-nya. Pakai ini. Ini Realme 9 4G. Smartphone baru lagi nih, Pak. Ah, ini kotak sih, smartphone-nya di dalam. Oh, jadi ini kotak. Kotak. Kotak hampers dari Realme. Iya, tuh lihat tuh, Ramadan Karim. Oh. Di sini kecil nih. Apa? Benzema. Oh, Karim Benzema. Itu kayak lagu dangdut, Pak. Wah, Gimana? Benzema. Ada ya? Ada. Ini jadi dari Realme, Pak. Dari Realme ini hampers Ramadan. Oke. Nah, Isinya bukan hampers Ramadan, Pak. Siapa? Isinya Iqbal Ramadan. ya, Oke. pokoknya ini pamflet. Pamflet. Itu apa namanya undangan acaranya kemarin tanggal Sebenarnya 14. acaranya udah lewat ya. Udah lewat. Jadi udah di launching dong. Udah. Oh, karena udah ada launching benerannya, kita bisa ngikutin belajar launchingnya. Enggak, justru pas launching gak ada MC-nya. Oh, gak ada MC-nya? Langsung aja. Harusnya ada MC-nya 2 orang. Kita gibahin dulu yang mau di launching. Gak jadi launching, Pak. Isinya apa ya sih? Isinya ini kue ya. Bukan kue dong. Meskipun mirip kue warnanya. Ya ini ada boneka Realme lagi yang Oh. Moon Knight, Pak. Apa? Moon Knight. Mau naik kemana? Hah? Ke haji lah. Mau naik haji. Ya. Ini ada handphonenya Realme 9 Oh, ini handphonenya. Dan ini apa nih, Pak? 4G. Itu ada Realme Buds R3. iya, TWS. Oh, udah nyampe 3 aja ya. Realme Buds berapa sih terakhir itu? 2. 2 ya? Iya. Makanya 3 dong. Oh, iya. Gimana sih? Biasanya, Pak, habis 2 tuh nggak langsung 3. Kok gitu? Ada 2S. Oh. Biasanya. Bener sih. Iya kan? Siap. 2 Neo itu ada. Di counter begitu lagi. Gua nggak nyiapin nih. Tapi yang pasti udah disiapin. Apa? Mantap kan bridging-nya? Mantap. Udah kayak MC beneran kan? Iya, harga Ini. bersaing. Ada stikernya. Oh, ada stikernya. Stiker dan postcard. Oke. Dan ada seperangkat ginian. Oh, enggak, itu enggak usah. Oh, Itu enggak. enggak usah. Too much ya? Dah, kurang lebih sih Isinya itu doang. Ini sebenarnya Bawah ya. basically isinya 3 ini ya, di mana ini gimmick. Ya, ini singkirin dulu gimmicknya soalnya. Oke, Nah. jadi itu gimmicknya. Ini yang isi yang benar-benar bisa dibahas sebenarnya ya. Tunggu. Hah? Kita kurang MC. Harus yang kayak Oh, MC. lebih MC ya? Lebih Oke. MC. Karena saya masih cilik ya, saya kecil aja. Oke, cilik. Yang pertama harus bersemangat. Ingat, semangat. Tangannya kenapa begini bersemangat? Semangat sama itu beda dong. Ya, oke. Oke, yang pertama bersemangat dan kita langsung tampilkan produknya di depan biasanya gitu. Iya. Misalkan gini. Ini adalah smartphone terbaru dari Realme yang masih 4G. Dan ini adalah earbud. Film anjing tuh. Main basket. Salah. Airbuds. Wah, kalau MC kayak gue udah dipecat. Ini adalah Realme Buds R3. Ya, yang mirip Huawei sama Oppo. Oh iya. Kayaknya kita kali ini nggak usah jadi MC lah, Pak. Capek ya? Ya, jadi reviewer aja lah. Lebih baik kita bahas aja handphone ini secara mendalam. Karena gue yakin banyak teman-teman yang pengen banget ya sebenarnya, pengen tahu pendapat kita tentang ini. Karena kita ngeliat dari beberapa video gibah gadget terakhir nih, ada beberapa yang pro banget, oh bagus nih dengan gibah gadget, artinya bisa menunjukkan fakta-fakta baru yang nggak didengar dari review teman-teman yang lain. Betul sekali. Tapi juga banyak yang marah-marah. Apalagi terakhir Bapak bilang itu, salah satu brand, casingnya kayak ampas tahu. Padahal dari mulut Bapak itu, tapi saya yang diomelin, Pak. Jadi, oke, kita bahas aja mengenai smartphone ini. Apa bahas ininya? Apa? Saya bahas handphone ya? Oh iya, loh, kok udah di luar, Pak? Itulah ajaibnya. Oh. Kan ala reviewer. Oh iya, Kalau ala reviewer begini. Reviewer biasanya kotaknya kosong. Iya. Ya pura-pura doang. Kalau ala MC tadi saya masukin. Ini adalah handphone ya? Ini handphonenya, silakan pegang Pak. Aduh, Ini kebetulan saya sudah Kok unbox kotor, Pak? ini. Kan udah dipakai sama saya. Saya sudah coba. udah dibersihin belum kok dipakai? Nah, maksudnya apa tuh? Ini getar banyak. Oh, bedanya getar. Oh. Ya. Pertanyaannya kalau dikasih case, ini kayak gimana coba? Nah ini baru. Oh, nih. Dari Nutrijel kalau ini. Bukan dari gel.
Nggak, tapi ini dibandingnya kemarin ya, ini lebih tebal. Lebih Sama tebal. mereknya sebelah maksud gue ya. Itu tadi dari case-nya. Ya. Tapi kalau dari desain, Bapak menilainya ini gimana? Desain keseluruhan. Ah, Bagus. biasa aja sih kalau menurut gue sih. Standar range. Realme yang pakai number. Dan ini sebagai mid range menurut gue sebenarnya masih lebih bagus loh. Pakai prosesor Snapdragon 680 4G. Ya, 4G. Actually, meskipun ada yang lebih murah, ada yang di harga 1 jutaan, gue denger ya. Ada sih. Ya, ada kompetitornya yang pakai harga 1 jutaan. Ada. Tapi juga ada kompetitornya yang pakai harga 4 jutaan. Ada. So, kalau kalian beli ini sama 1 jutaan, tetap 2, dapat tuh yang 1. Oh, Bapak cuma mau nambahin itu doang maksudnya. Kalau saya ngeliatnya lebih ke seversatile itu loh, si 680 bisa lari ke atas dan ke bawahnya. 680 bisa memenuhi kebutuhan untuk yang segmen di 4 jutaan sampai ke segmen 1 jutaan. Itu bisa seversatile itu gue hebat juga tuh Snapdragon. Penasaran kan? 680 sebenarnya kapasitasnya sebagus apa nih? Gue sedikit bacain contekannya. Ini tuh mampu melakukan banyak hal yang menurut saya masih bagus untuk di kategori yang LTE. Qualcomm jual ketiga brand ini yang pakai 680 itu paketnya beda-beda. Ada yang cuma pakai ininya doang, ada yang pakai ininya doang, tapi secara CPU, secara GPU ya pakai dari Qualcomm. Betul. Gitu. Jadi dalamnya gimana itu sebenarnya agak berbeda karena masih ada modul ini Fast Connect 6100 yang sejujurnya gue nggak tahu apakah di sini ada apa enggak. Dan lagi ini juga support beberapa hal yang misalkan kayak NFC. NFC harusnya support. 680 itu Sanggup. support untuk NFC, tapi faktanya di smartphone ini tidak ada NFC. Karena kan mungkin dibikin harganya lebih Iya, tapi terjangkau. mungkin di kompetitor ada. Komputer ada. Mungkin ada. Ya, Mungkin. jadi sebenarnya 680-nya mampu, tergantung brandnya mau atau enggak. Untuk memory speed-nya ini baru sampai LPDDR4X. LPDDR4X. Dan sebenarnya untuk harga 3 jutaan itu pun bukan yang paling kenceng. Oh, Karena ini faktor dari ini ya, sih. dari apa namanya prosesornya ya. Karena ada kompetitor yang kemarin kita bilang kayak ampas tahu itu, ya itu diam-diam sebenarnya dia pakai LPDDR5 untuk RAM-nya. Oh iya, Jadi RAM-nya lebih kenceng. bagus tuh. Sebenarnya bagus secara pemrosesan RAM, tapi balik lagi ada hal yang menguntungkan dari si Realme ini sebenarnya, yaitu adalah Realme UI. Yang base-nya saya curigai itu satu base dengan ColorOS. Kalau memang dicurigai. Karena kalau memang benar, ini akan meskipun LPDDR4X akan tetap smooth, tetap multitasking-nya lancar. Karena percuma LPDDR5 tapi softwarenya di brand yang itu nggak optimal, percuma juga. Jadi Qualcomm memberikan prosesor yang gue nyebutnya ya adalah possibilities maker. Apalagi tuh? Jadi membuka maker. ya itu ngasal aja sih. Sebenarnya membuka peluang aja. Nih handphone ini sebenarnya peluangnya bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Peluangnya diambil nggak sama brandnya? Iya. Yang tadi kita bilang main Lego itu ya. Dan beberapa hal di sini sebenarnya dipakai sama Realme dan itu bagus. Misalkan kayak layarnya. Layarnya untuk 680 itu maksimal di Full HD plus 90 Hz. Betul. Dan ini juga sama kan? 90 Hz. Jadi artinya dioptimalkan secara display sama Realme. Iya. Itu bagus. Meskipun kayak tadi NFC enggak ya. Enggak. NFC nggak dioptimalin, sayang banget. Kemudian untuk GPU-nya juga sama. Ini bisa handle sampai OpenGL Embedded System terbaru bahkan, Iya. 3.2. Betul. Ini Jadi, sanggup. Nggak ada masalah. Chargingnya juga cepat. 33 watt Dart fast charging. Ya, itu pakai protokol sendiri ya. Betul. Jadi nggak pakai Quick Charge 3.0. Kemudian memorinya memang terbatas di situ. Ya. Kemudian, nah ini masalah ini nih sebenarnya, kamera. Ini ada 3 brand pakai nih sejauh ini yang kita bahas ya. Ya, benar 3. Ada brand yang hijau, ini brand yang Kuning. itu Oren. Ya. Ini hijau, Ya. pakai 680, Ya. kameranya itu mentok di 64 megapiksel, betul? Ya. Ya. Yang dua lagi kameranya itu cuma pelengkap doang. Sudah Yang pasti. sebenarnya nggak ada juga kayaknya nggak apa-apa. Ini pun sama sebenarnya. Mending dikur kresek aja. Bawa ini ya. Buat bawa handphone-nya. Ya, brand yang itu Ya. kalau nggak salah cuma sampai 50 ya. 50 megapiksel kalau nggak salah. Yang varian 1 juta tadi. Kalau varian yang satu lagi yang kan gue bilang ada 2 tuh. Itu sampai 64. Oh, ada 64? Ada yang 50? Iya, kayaknya antara Iya. 64 sampai 50. 64 sampai Gitu lah. 50. Jadi range-nya maksimal up to-nya 64 megapiksel. Iya. Realme itu sampai 108 megapiksel itu yang dimarketingkan. Bahkan sampai ditulis Betul. di bodinya. Sampai dimarketingkan di sini juga nih. Di sini juga ada. 108 megapiksel. Nah. Paling pertama disebut. Nah, Snapdragon 680 itu cuma support up to single camera 64 megapiksel. Sisanya nyolong siapa? Nggak, jadi pasti menggunakan teknologi pixel binding. Pasti. Pasti. Jadi
buat yang nggak tahu, pixel binding itu seperti mengkalikan jumlah pixel sehingga mencapai angka tertentu. Iya, yang jumlahnya itu kalau di total 108. Nah, pengkaliannya berapa? Bisa 4 kali, bahkan ada beberapa handphone tuh sampai 9 kali. Yang common gue temuin biasanya di handphone Samsung itu 27 megapiksel singlenya jatuhnya. 27 tapi dikali 4. Iya. Oke. Itu pas 108. Nah, kita curiga sebenarnya pixelnya memang segitu, 27-an. Kenapa? Karena ini menggunakan tadi ISOCELL. Iya, dari Samsung. Terbaru ISOCELL HM6. Iya, jadi kita memang curiganya, oh ini memang menggunakan prosesor 680 yang up to-nya pemrosesannya sampai 64 megapiksel doang nih. Tapi karena digabungkan dengan ISOCELL-nya Samsung, ya, jadinya bisa sampai 108. Dari info yang gue terima nih, ini memang belum final version. Belum final version. Versi yang pembaruan update yang lebih bagus lagi akan via OTA, itu nanti baru akan lebih jadi. Karena kayak fitur stabilizer nggak ada. Ini miskin banget tuh belakang atas itu. Kosong banget fitur-fiturnya, kayak nggak ada menunya terutama untuk video. Yeah. Dan yang menarik sebenarnya adalah masih adanya filter untuk bokeh flare portrait di sini. Dimana itu yang pernah gue bilang ke lo kan, ini adalah bahasa marketingnya Oppo. Iya. Yeah. Tapi dipakai lagi di Realme, yang artinya ya udahlah ya, kita sama-sama tahu ya. Jadi kalau mau diunggulkan juga bingung, orang namanya sama. Ya kan, agak saling makan bahasa marketing dipakai di dua brand. Itu unik banget, padahal ada trademark di situ. Ada. Jadi agak bingung nih trademarknya siapa sebenarnya. Tapi ada di sini. Dan untuk hasil foto, actually ya oke lah untuk harganya. Dan di sini Divi juga punya beberapa sampel hasil pengambilan foto malam ya. Dan hasilnya cukup oke loh sebenarnya. Kalau ngambilnya benar ya. Ngambil benar tuh artinya stabil. Ya. Tidak banyak gerak, tidak sambil dikejar Satpol PP. Orang mana nih yang lagi dikejar Satpol PP, dia foto. Oke, tapi sebenarnya di harga 3 jutaan ada loh brand yang bisa ngasih 4K. Ada. Tapi pakai prosesor yang berbeda. Makanya tadi gue bilang sebenarnya ini batasannya ada dari prosesornya. Limitasi dari prosesor. Si Infinix Zero 5G itu bisa merekam sampai 4K loh kamera depan. Ya. Artinya bisa. memang disokong sama prosesornya. Mampu Prosesornya. Meskipun Infinix juga belum optimal tuh ngembangin softwarenya. Jadi percuma juga mampu tapi hasilnya lebih bagus yang ini. Jadi percuma juga kalau menurut gue. Iya, dan itu balik lagi ke orang yang juga ngambil ya. Tadi sih benar. Dan sejujurnya kalau ini kita bahas, ya ini adalah handphone Realme biasa aja. Hasil fotonya oke. Bisa pakai ISOCELL HM6 tuh oke sih. Itu hasil fotonya oke. Hasil videonya biasa banget. Kalau reporting Gcam pasti bagus. Dibilang dari nonton video yang Realme 9 Pro Plus 5G, tulis aja Gcam ready. Tahu, Gcam ready. Laku. Realme jujur aja, kalau smartphone ini memang diset untuk orang-orang yang suka Gcam ready. Laku pasti. Pasti laku. Gak mungkin gak laku. Nggak usah bertele-tele. Jadi biar beda sama Oppo gitu ya, biar beda sama merek-merek Chinese yang lain. Langsung aja to the point. Ini lebih cocok ditandem sama Gcam. Oh dulu pernah Pak, tapi bukan tulisannya bukan Gcam ready. Biasanya? API-nya dibuka. Kamera tuh API-nya di launchingnya, di terang-terangan dibilang handphone kita ini kamera tuh API-nya di blast dibuka. Oke. Ada dulu yang kayak gitu. Ya seenggaknya orang yang pengen pixel dan murah bisa beli itu. Betul. Ya kan, karena kualitas fotonya kayak pixel ibaratnya kalau pakai Gcam gitulah kurang lebih. Iya. Dan kita melupakan satu hal. ini. Tapi kayaknya kalau nanti ini di next aja lah. Iya. Karena kan kuping ya. Iya. Kuping orang tuh beda-beda. Betul. Mungkin menurut gue bagus, menurut TV mungkin enggak. Ya memang kalau TWS itu masalah selera. Tapi ini kayaknya nggak akan kita buka. Langsung kita masukin aja ke kotaknya. Sama yang ini. Oh enggak, kalau saya nggak masukin ke kotak sih Pak ini Pak. Masuk ke mana? Ke Tokped. Realme menurut gue aman banget. Ini handphone aman dengan harga yang aman karena ada yang lebih mahal jadi aman kan. Ya doang, kecuali dia paling mahal sendiri. Ya. Itu posisinya nggak aman tuh, banyak yang meragukan. Tapi ada yang lebih mahal ya aman. Tapi ada juga yang lebih murah. Ada. Jadi agak sulit bersaing gitu. Jadi ya oke lah. Tapi secara keseluruhan nih, kita bicara seri. Realme 9, 9 Pro, 9 Pro Plus 5G. Semuanya, campaign-nya, berapa Bapak kasih nilai? Terlepas salah nyebut si Dimensity itu. Terlepas dari salah sebut ya. Ya. Ya siapa sih gue kan nggak ngerti ya. Gue kan bodoh bagi orang-orang Realme. Jadi Lu gak buka Wisu gak? Kayak Wisu. Banget. Apalah opini gue bagi Realme. Realme kan jauh, isinya orang-orang pintar semua. Ngerti lah mereka apa yang mereka lakukan. Jadi menurut gue nih skornya paling ya campaign-nya kan.
Semua, jangan Keseluruhan campaign iya, ya? keseluruhan. Dengan harga, ya material, fitur segala macam. 7 lah. Ya, jadi ini adalah Realme 9 tapi skornya 7. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Secara campaign keseluruhan ya dari awal ya. Kenapa 7? Sebenarnya nilai paling tinggi itu adalah dengan melibatkan fansnya Realme sebenarnya. Dengan melibatkan fansnya Realme. Iya, karena banyak reviewer yang jadi fansnya Realme sebenarnya. Cek aja reviewnya. Apa cek aja Instagramnya? Cek aja foto yang ada watermarknya. Tapi bagus loh, melibatkan fans untuk amplify campaign itu bagus. Oh iya, Itu bagus, benar apalagi sih. fansnya itu adalah reviewer-reviewer juga. Ya, Apapun terlepas alasan mereka menyukai produknya ini kan, apapun bisa jadi pertimbangan dong. Ya. Tetangga gue tuh ada loh Pak. Satu keluarga tuh handphonenya Realme semua. Handphone Realme semua? Handphonenya Realme semua. Oh, namanya Ilham? Bukan? Oh tuh, orang produknya Realme. Sorry, salah. Kirain. Maaf banget pisan ini mah teman saya kayak gini mulutnya ya. Ini bener tetangga saya maksudnya. Oh, kirain. Di rumah. Oh, kirain. Deket 2 blok dari rumah saya. Kalau 2 blok rumah dari saya itu rumah Kang Ilham, saya langsung minta aja ke situ. Ini beda lagi. Beda. Oh, jadi bukan orang Realme ya? Bukan. Bukan. Iya Pak, itu semuanya Realme. Oh, bagus. Artinya ada tuh. Ada. Iya, harus dikasih Realme Neo. Hah? Iyalah. Jadi kalau lebaran ada Realme Neo di meja depan. Gila. Di samping nastar. Keluarga Realme banget kan? Wah, keluarga Realme. Tadi gua kasih dia aja ya. Iya, bahkan orang Realme aja belum tentu handphone Realme, dia Realme semua. Ya kan? Saya harus bereaksi gimana nih? Kenapa? Karena kita tahu ya. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Terima kasih untuk semua masukannya. Gimana pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan gibahin ikutan di bawah. Dan juga kasih masukan. Gue mau minta maaf tuh. Apa? Maaf kalau ketahan nggak sebagus yang biasanya. Iya. Kasih takut. Oh, Bapak udah mulai takut diancem? Wah, nggak diancem dong. Kan yang di WhatsApp saya. Ya maksudnya ada itulah. Jadi saya harus sedikit tone down. Besok baru Ya nggak apa-apa lah. Di WhatsAppin kan nggak saya balas. Oh gitu? Bilang dong. Yaudah, ulang syutingnya. Ya, sampai jumpa di Gibah berikutnya. Dadah. Dah.